Nah, ini kita jahit continuous ya, continuousnya itu kita jarum sampai dalam ya. Nah ini ya, jadi sampai dalam kita ikuti dari jarumnya ya. Nah selalu ya kita ngikuti benangnya, narik itu jangan ujung klem, tapi harus di bawahnya, terus kita narik benangnya sesuai dengan jarumnya lengkung ya, naiknya lengkung. Nah ini continuous ya. Terus ya, lanjutkan lagi. Benangnya ini namanya polyglactin ya, Vicryl ya. Nah sebenarnya kita boleh menjahit lagi, misalnya jahit di dalam. Ini misalnya jeru banget ya, continuous tidak sampai dalam ya, dalam kita jahit dulu ya, tapi ya anggaplah ini kita sobeannya tidak sampai dalam, kalau tadinya cuma segitiganya di depan ya. Jadi misalnya dalam kita jahit satu-satu, yang luar ini perineal raphe, kita tetap jahitnya adalah cuticular continuous ya. Continuous ya. Tetap nah, ini jahit. Nah ini continuous, ini non interrupted. Kenapa kok non interrupted? Karena kalau interrupted akan terjadi gangguan peredaran darah. Kalau dikunci kan dia akan menghentikan peredaran darah. Kalau ini vaskularisasi tetap baik ya. Ini tetap sebenarnya tidak boleh pakai jari ya, kita selalu pakai instrumen ya. Kembali lagi ya, kanan kiri kira-kira sama lah ya caranya, continuous ya. Terus sekali lagi ini continuous, terus sudah sampai ke titik himen nih. Titik himen baru kita akan melakukan penjahitan di himen itu dengan dilakukan penguncian, ada kuncinya. Nah kuncinya itu di ujung himen. Cara kuncinya adalah ini ya, dan ambil yang sisi kiri. Ini himennya ini. Jadi sisi ini tidak perlu dijahit, tidak perlu digunting, biar aja dulu. Nah, terus kemudian kan kita masih masuk, ini kan fase vagina, kita masuk ke fase perineum. Nah, perineum itu robeknya di bawah sini ya. Kita jahitnya gimana? Kadang-kadang bisa juga misalnya masuk dulu atau langsung juga bisa, tidak masalah. Kita caranya adalah membuka perineum. Ya, kita jahitnya bagian dalamnya dulu, jadi bukan bagian luarnya, karena bagian luar kita akan jahit dengan subcuticular ya, jadi ini masih di sisi yang bagian dalam ya. Ada benang nonjol itu gimana? Apa? Biarin. Caranya biar ada. Biarin dulu. Biar apa? Benang nonjol ini loh, tahu ada benang nonjol itu. Biarin dulu ya. Nah ini kita masuk ke bawah ya, ini kan semakin kerasa. Ini intinya kita buka jadi ya, kita jahit yang bagian dalam ya. Intinya adalah kita jahit bagian dalam ya. Oke. Karena airnya kurang ya. Semakin kaku. Jangan menekuk di benang jarumnya. Kalau jarumnya buat tekuk ya dia jadi apa istilahnya lengkung ini ya, tetap masih di dalam pokoknya. Intinya masuk ke fase vagina ya. Setelah masuk ke vagina kita dapat paling ujung misalnya. Nah ini paling ujung ya. Paling ujung ini kita sebenarnya bisa juga cuma ngambil di hanya di bagian yang tidak perlu disimpul, yang bagian ujung itu kita hanya melakukan
ujungnya. Nah, ini ya, di ujung dari lukanya. Ini nanti dikasih air lagi biar tidak kerasa. Nah, ujung lukanya tadi kan masih continuous ya di dalam, terus kita ambil ujung lukanya, tidak perlu dilakukan simpul, terus baru kita masuk subkutikuler. Subkutikuler itu menjahit di sisi luarnya. Muncul. Ya ini ya, subkutikuler. Ini ya, di bagian dari lukanya. Terus kita pakai backhand juga. Makanya kalau ada susah ini. Susah buat kamu ya. Benar. Susah. Ya ini ya, subkutikuler. Sisi kanan dan kiri harus sejajar. Ini ya, subkutikuler ya, kanan dan kiri. Sampai ujung dari himen. Nah, sampai di ujung himen baru kita simpul dengan sisa benang ini. Kita simpul dengan ini. Nah, jadi robekan yang jahitan dalam kelihatan, tapi yang jahitan sisi perineum tidak kelihatan, supaya tidak kayak preman. Kalau jahitnya satu-satu sih